Babak demi babak terus bergulir dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo. Dalam kasus ini, marwah kepolisian seolah menjadi taruhan, terutama setelah diketahui banyaknya polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hingga saat ini, tim Sus Polri telah menetapkan 5 orang tersangka. Sebuah prestasi, namun tetap jadi atensi. Dalam kasus penembakan Brigadir Joshua, sang dalang utama, Verdi Sambo, tak hanya merancang skenario sandiwara, melainkan juga turut andil dalam pembunuhan. Sedari awal bergulir, fakta kasus ditutup-tutupi. Kebohongan dan rekayasa juga menyelimuti tragedi. Sosok Verdi Sambo menuai sorotan tajam. Selain menjabat sebagai Kadif Propam, Verdi juga memegang jabatan Kepala Satuan Tugas Khusus atau Satgasus. Verdi Sambo memang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat. Sambo juga menjadi tersangka karena merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Namun hingga kini, diyakini Verdi Sambo masih memiliki kekuatan di internal polisi. Mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Yang bersangkutan punya hak untuk mengajukan banding dan semua itu bagian dari proses. Dan nanti akan ada putusan lagi terkait dengan masalah permohonan yang bersangkutan. Beberapa pihak meyakini dan memberikan gaungan secara terang-terangan terkait kekuatan yang dimiliki Verdi Sambo. Di antaranya Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik yang mewanti-wanti penyidik untuk berhati-hati dalam menangani kasus yang menjerat Verdi Sambo. Taufan bahkan menyebut Sambo sebagai bos mafia yang bisa saja lolos dari hukuman. Ketua KNPI bahkan terang-terangan memberikan peringatan adanya serangan balik kekaisaran mantan Satgasus Merah Putih ini. Dan untuk membahas terkait kemungkinan adanya serangan balik kubu Verdi Sambo, kami sudah terhubung dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan juga Penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Selamat petang Bapak-Bapak. Baik, kami ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, ini benar berarti ada kubu Verdi Sambo yang akan melakukan serangan balik ini, Pak? Pak Arianto dan juga Pak Sugeng, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, Bapak-Bapak kami minta tolong agar mute-nya dibuka. Pak Arianto dan juga Pak Sugeng. Pak Sugeng mendengar suara kami, Pak Sugeng? Baik, memang ini menjadi perbincangan di media sosial dan juga di warga karena memang beberapa saat ini Ketua KNPI baru saja mengumumkan di Twitternya bahwa penyidik harus berhati-hati akan adanya serangan balik dari kubu Verdi Sambo. Sebenarnya serangan balik ini bukan pertama kali disampaikan oleh seorang tokoh beberapa waktu lalu. Ketua Komnas HAM juga sempat menyatakan agar penyidik berhati-hati dalam menangani kasus ini karena memang ada kubu Verdi Sambo yang dinilai akan ikut campur dalam masalah ini. Kita akan konfirmasi pemirsa kepada dua narasumber kita. Ada Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan juga Penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Baik pemirsa, kami akan mencoba memperbaiki audio kami bersama dengan kedua narasumber kami. Namun memang saat ini kami perlu untuk membahas ini untuk memastikan bahwa kasus Sambo ini sesuai dengan aturan hukum yang berjalan. Saat ini memang ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang melibatkan Irjen Verdi Sambo bersama dengan istri yaitu Putri Chandrawati dan juga ada Barada Eliezer dan juga Richard Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang saat ini berkasnya sedang diproses dan akan diserahkan ke pihak penyidik. Maksud kami ke pihak jaksa pemirsa. Pemirsa, Polri menyatakan hingga saat ini belum menerima berkas banding Verdi Sambo atas keputusan Komite Etik yang menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat. Meski demikian, Polri telah menyiapkan mekanisme sidang komisi banding.
Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dipecat dari Korps Bayangkara secara tidak hormat. Keputusan ini dijatuhkan dalam sidang kode etik dan profesi Polri yang berlangsung hampir 17 jam, 25 Agustus lalu. Dalam sidang yang menghadirkan 15 saksi, Sambo dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari dan pemberhentian dengan tidak hormat dari Korps Bayangkara. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Atas putusan majelis sidang, mantan Kadif Propam Polri mengajukan banding. Sambo pun diberi kesempatan 3 kali 24 jam untuk mengajukan memori banding. Sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Namun hingga saat ini Polri belum menerima memori banding Irjen Sambo dan kuasa hukumnya. Meski demikian, Polri telah menyiapkan mekanisme sidang komisi banding. Sampai dengan hari ini, informasi dari Pak Karwat Prof untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian, dari pihak Pak Prof sudah berkomunikasi dengan Ifkom Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3 dan secepatnya juga akan berproses. Dalam waktu 21 hari sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Jika bandingnya ditolak atau gagal, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang merupakan Jenderal Polisi Bintang 2 akan diberhentikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pasal 29 ayat 1, pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi Bintang 2 ke atas ditetapkan dengan keputusan Kapolri setelah berkonsultasi dengan Presiden. Pemirsa, kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua masih bergulir. Saat ini sudah ada 5 tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo bersama dengan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, dan juga Ricky, yang saat ini berkasnya sedang dikumpulkan oleh penyidik dan akan diserahkan ke pihak kejaksaan. Dan hingga saat ini juga Irjen Verdi Sambo tidak hanya tersangka dalam satu kasus, namun juga 2, yaitu satu lagi adalah obstruction of justice yang diterapkan oleh pihak kepolisian kepada Verdi Sambo. Dan pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan teknis audio kami kepada 2 narasumber yang sampai saat ini belum terhubung. Dan pemirsa, saat ini kita akan pastikan seperti apa jalannya kasus yang melibatkan Verdi Sambo ini, dan kita harapkan dibuka seterang-terangnya sehingga masyarakat tidak berasumsi dan juga tidak beropini mengenai kasus ini. Pemirsa, kami akan memperbarui informasi Anda dalam iNewsroom usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.